Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapan dan dimanapun kalian ngedengerin dan nonton podcast ini. Kembali lagi bersama Hamburger Podcast by HRWG. Bedanya kalau dulu itu mereka teman-teman ngedengerin suara kita doang. Sekarang lo semua udah bisa ngeliatin di muka-muka yang selama ini kalian dengerin doang. Kenapa? Karena Hamburger Podcast goes to YouTube. Wih, mantep ya, dahsyat ya. Tapi nggak kompak, nggak apa-apa. Biar nggak kayak Abri. Tapi juga ada yang nggak ada bedanya. Apa tuh? Tadi kan bedanya kita sekarang bisa dilihat mukanya dari tadinya invisible menjadi lebih visible. Tapi tetap ada yang nggak berbeda. Yang nggak berbeda adalah hamburger tetap hamburger yang akan ngebahas masalah-masalah kita sehari-hari yang mungkin rame digunjingin netizen dengan perspektif atau kacamata hak asasi manusia. Wih. Anyway, gua lagi demen banget. Vibe-nya tuh sangat positif karena ada teman gua lama nih. New Kids on the Block. Rizka, Padahal nggak new kid amat. Jangan kit lah. Gue demen banget nih, gara-gara dulu kan kita doang nih. Seorang Mbak Rizka. Terus menurut lu jangan salah untuk mendapatkan Mbak Rizka bisa sampai di sini. Waduh, perjuangannya tuh ampun. Gue diculik ya tepatnya ya, gue diculik. Bukan diseret ya. Jadi ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Apa? Perjuangan bukan hanya milik PDI. Ya, melewati lembah tadi gua nyetir ya sampai sempet nggak kuat, mundur dikit, melewati pinggir kali, naik bet. Oh, alhamdulillah. Demi apa? Dapat Gua demen banget serius. Mungkin ini sesuatu hal yang gua bisa jamin nggak berubah dari hamburger. Kita migrasi dari tadinya cuman audio, kemudian sekarang ada audio visual. Tapi gua janjiin bahwa kita tetap ngomongin isu hak asasi manusia dalam kacamata isu hari-hari dalam kacamata HAM asasi manusia yang lebih keren lah pokoknya. Iya. Adanya Rizka. Kayak terbebani ini harus keren banget ya. Memang kita keren. Memang kita keren karena sebetulnya kalaupun lo nggak keren, lo akan kebawa keren karena kita udah keren juga. Sombong sekali, sombong. Dari tadi aja kita udah sombong. Merasa keren. Enggak. Dari tadi kita udah sombong. Kenapa? Emang dari tadi kita ada yang kenalan? Oh iya. Waduh. Lo ngenalin gua gitu. Kacau ya. Tapi karena kita merasa diri kita terkenal. Udah terkenal. Kita udah 45 episode. Berapa? Tapi 45 episode. Tapi di platform podcast. Iya. Tapi viewers katakanlah di YouTube atau pemirsa mungkin nggak kenal kita, bro. Mungkin. Nah, mungkin kita saatnya kita. Bukan sebentar, belum dikenalin. Bukan ini, Mas. Gimana? Bukan viewers atau penonton. Gimana? Jemaah. Oh iya. Mungkin jemaah. Tapi kalau ngobrolin jemaah kita kenalan dulu nih ada siapa? Gua kan kalau kalian jemaah berarti kan kami tokoh agama. Bukan. Enggak. Aku enggak. Gue perlu banget nih. Enggak. Ya siapa kan biasanya gitu ya. Kalau jemaah ada tokoh agama. Betul. Jadi Kita kalau misalkan sebenarnya episode ini menahbiskan gue sebagai tokoh agama, gue sampein, gue perkenalkan nama gue dengan nama baptis gue aja kalau gitu. Boleh. Enggak. Gue Jess. Ini nama asli gue Jess. Hai pemirsa, nama gua Daniel Awigra. Gue Rizka. Saya Ardi Rosyadi. Aku mau cerita dulu soal Ardi Rosyadi ini. Gimana nih? Soal nama ya? Soal nama. Ardi itu artinya gunung boleh, bumi boleh. Tapi Ardi ya. bahasa Jawa gunung. Rosyadi adalah petunjuk. Kalau digabungkan adalah petunjuk di dalam gunung. Pencari orang. SAR saya itu. Iya. Tapi kok kayak Sunda ya, bukan kayak Jawa ya? Ardi Rosyadi. Iya. Yeyen
Iya apa? Yuyun Suri. Tapi temen gue ada yang punya toko roti. Apa namanya? Namanya Ardi juga. Jadi dia punya roti namanya Ardi Bakery. Bakery loh. Oh iya bakery. Toko roti. Iya betul. Ardi Bakery. Ada. Ardi Bakery. Ya. Nggak tahu di mana, pasti ada. Ada. Tapi ngomong-ngomong soal penyebutan nama jamaah, jangan langsung berpikir bahwa ini adalah siaran keagamaan. Kagak. Sama sekali. Kagak, ini gara-gara dulunya itu kita mau punya intensi, punya niat, siar atau ya siar ini apa namanya? Siar perubahan. Siar apa namanya? Apa namanya tongkrongan kita ya. Kita kan tongkrongan ini itu setiap Jumat. Jadi maksudnya Jumatan gitu maksudnya ya. Jadi ke jemaah. Jumat. Jadi Jumat aja lah. Jumat. Tapi memang konsep hamburger itu memang dari dulu setahun yang lalu ya kita buat siapa aja itu bisa nongkrong bareng. Betul. Ditambahin mic lah supaya bisa nongkrong tapi bisa mungkin diketahui banyak orang disiarkan gitu. Tapi memang kita pengen ngobrolin apa aja dengan siapa aja tanpa sensor. Karena kita bukan KPI. Ada. Karena kalau KPI Ya, yang sulit. Semua disensor. Iya. Termasuk sapi, si unyil. Semua disensor kecuali kelakuan pekerjaannya. Kemarin ada kasusnya kan, tahu kan? Iya. Tapi itu disensor juga loh. Akhirnya disensor. Bukan disensor, ditutup-tutupin. Iya. Sensor. Oh iya benar disensor ya. Sama ya. Wow. Iya. Tapi emang selain ngobrolin soal hak asasi manusia, kalau ngobrolin soal hewan termasuk nggak nih Kak? Kenapa di? Karena hewan kan juga perlu diperjuangkan hak-haknya. Nah mungkin Gue ini sepakat. Ya, kenapa? Soalnya kalau satu negara melindungi hewan aja dilindungi, apalagi manusia. Logikanya gitu ya. Betul. Hewan juga punya perasaan. Iya betul. Kalau disakitin. Tapi juga gue berpikir gini, karena kita juga sebenarnya kan evolusi ya. Kita juga dari hewan. Iya, kalau kita mengikutin teori evolusi loh ya. Jadi kan Darwin. Iya. Jadi kan ya mungkin gue sepakat sama Rizka, hewan juga punya perasaan juga gitu ya. Anyway, Gue baru-baru ini kehilangan hewan peliharaan gue nih, sedih banget. aduh, langsung berubah nih vibe-nya. Namanya Princess, saudara-saudara. Apa itu? Guguk? Kucing. Oh, kucing. Guguk. Kalau di tempatku enggak. Termasuk ini ya, cat lover ya. Cat lover. Kalau gua dog lover. Iya sih, bentar. Tapi itu tar dulu. Ini cat sama dog pasti nih. Iya. Pasti berantem itu nih. kenapa kayak selama ini ya? Itu selalu kayak ada gitu tuh. Ada lo more cat person atau more dog person? Itu ada ya? Dua ada yang kayak gitu. Banding-bandingin ya? Gue lebih dog person sih memang. Karena memang dua binatang itu, ya, itu karakteristiknya itu beda. Iya. Kalau si anjing itu kan memang biasanya dia lebih nurut. Iya. Ya kan, dia nurutin kita. Kalau kucing kita yang nurutin dia. Karena gue pernah miara dua-duanya, gue tahu perbedaannya. Jadi sorry, kalau kucing itu lebih gimana? Jadi kalau kucing itu kita jadi kayak ini tahu, kita jadi kayak ART. Iya, jadi kita kalau serve kucing ya. Kalau miara anjing kita majikannya. Iya. Kalau miara kucing majikannya. Tapi ini menarik, dalam kacamata hak asasi manusia itu menarik. Kita kerap menyebut diri kita sebagai watchdog, ya kan? Watchdog artinya kita sebagai katakanlah untuk gonggong gitu ya, untuk pengawasan. Tapi kalau dog itu kan sama masternya, sama yang punya, dia kan nurut ya. Nah, ini kalau kita sebagai watchdog, jangan kita perlu kritik nih. Aktivis ini harusnya jangan watch cat. Karena cat itu nggak penurut. Coba ntar kita ngobrol sama Dandi ya. Dok. Sorry nih, Bang Panca, Bang Dandi. Ini dia dok bukan dog. Tapi ngomong-ngomong Dandi dan Panca, kita harus ikut bahagia. Ya, betul. Gara-gara memang mereka meraih penghargaan sangat bergengsi yaitu Ramon Magsaysay. Selamat. Jadi Ramon Magsaysay Award itu buat teman-teman yang belum tahu barangkali itu juga adalah award yang didapetin sama Gus Dur. Ya. Terus ada Pram. Ya. Itu doang sih gue. Kemudian Muchtar Lubis juga pernah. Muchtar Lubis ya. Mungkin kapan-kapan kita kali ya. Kita nggak tahu kapan tapi. Kita dapat subscribe aja udah. Alhamdulillah. Ya dapat subscribe, ya dapat kritik juga.
Nah, emang nggak boleh? Nah, maksudnya hamburger ini dari awal gimana bro? Kita tuh pengen kita nongkrong, ngebahas, diskusi itu bukan kritik buat hamburger bro. Kita mau kritik penguasa. Kenapa? Karena apa? Kita punya kontrak. Betul. Kenapa? Kita punya kontrak sama mereka kan? Sama mereka. Iya. Gini, kita bayar pajak ke negara, pemerintah. Gitu ya. Kita punya hak buat mengkritik. Iya dong. Masa lo kan nggak pada bayar pajak kita. Exactly. Masa mau kritik kita? Tapi nanti ada yang ngomong, apa? Jangan kritik, kan nggak nyoblos. Oh iya. Nggak gitu lah bro. Nggak gitu. Kelihatan nih golputnya. Nggak nyoblos kan? Jangan kritik dong. Nggak nyoblos lah. Lu boleh mengkritik kalau lu nyoblos. Itu kalau katakanlah argumen-argumen yang dibangun argumen buzzer. Argumen yang sama yang dikeluarkan oleh buzzer ada juga yang goblok. Dia bilang waktu itu gimana? Dia nih buzzer ini, gua nggak bakal sebut namanya ya. Gua nggak bakal. Inisialnya deh, inisialnya. Stop ya, tapi. Gue gak bakal nyebut ya. Gitu. Tahu gue kalau Ganjes itu udah nyentil. Tapi dia ngomong gini waktu itu, dia ngetip rezim Jokowi represif tanda tanya. Terus dia menjawab sendiri, ya. Tetapi represif itu kan berbeda dengan apa waktu itu dia bilang otoriter. Ya bukan otoriter. Padahal pada waktu-waktu dulunya, dicari tuh sama orang-orang tuh tweet-tweet dia yang lama. Dia nyebut Orba adalah rezim yang represif. Oh mungkin gue mendapat kesimpulan gitu. Mungkin yang sekarang Orba juga. Orang baik. Ya udah tahu kok tanya saya. Ya itu, jadi memang kita pengennya ya. Depan banget gue gini. nih. Emang paling bentar lagi kita nerima som. Somasi. Anyway, kita memang pengen ruang ini jadi ruang kita bareng. Betul. Kita kumpulin energi kita, jangan buat kritik kita. Ruang ini buat ruang memberikan apresiasi, pujian, hadiah kan lebih enak kayak gitu. Toh kita kan nggak ada kontrak di antara kita nih. Yang ada kontrak, ayo kita satukan energi, kita kritik tuh penguasa. Jangan-jangan mereka itu menyalahgunakan uang apa tadi? Uang pajak kita. Dia abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Mereka zolim. Itulah kita kritik, dan mereka itu juga punya kemampuan juga untuk ngapain Ya kemampuannya banyak sih mas. Salah satunya mau. Kalau kita kritik kita digapain Iya paling digandeng kan. Digandeng. Atau diculik. Itu bentuk mereka merespon kritik kita dengan baik. Gimana? Gandeng. Itu dirangkul. Tapi baik loh itu digandeng. Duduk berhadapan-hadapan. Curhat kita diketikin tuh. BAP. Ceritanya kita diketikin. Ya jadi kamu maksudnya gimana? Dia gini. Iya diketikin. Tapi kalau gue yakin banget listenernya berarti mereka yang selama ini mungkin dengerin hamburger di platform podcast ngerti bahwa omongan-omongan kita, opini-opini kita, kritik-kritik kita itu bukan mencemarkan nama baik bro. Kita bukan untuk ngejelek-jelekin. Kita bukan ke personalnya, tapi ke role-nya, ke perannya dia. Iya betul. Yang kita kritik ke peran siapapun bisa ganti. Tapi begitu perannya itu tidak amanah, nah sikat sama kita. Dibilang menjelek-jelekan gitu. Menjelek-jelekan itu kan adalah sebuah kata kerja. Kata menjelekkan itu kan kata kerja. Kerja. Kata kerja dari yang tadinya bagus. Oh iya. Jadi jelek. Iya. Tadinya jelek ya apa lagi? Apa? Mbak maaf ya Mbak. Saya siap-siap digandeng ya. Satu hal nih yang gue pengen dengar dari Rizka. Apa sih penting-pentingnya kita tuh masuk ke platform YouTube gitu Rizka? Menurut lo? Biar terkenal. Wih. Itu jawaban yang sangat singkat, padat dan jelas. Sejauh ini. Cuan nggak? Cuan. Cuan tuh mengikuti terkenal. Cuan tik. Kalau lu apa menurut lu? Kenapa kok kita harus bermigrasi ke YouTube ya? Butuh aja sih. Kenapa? Nggak tahu, butuh aja. Kita udah ini apa namanya rada bosen kalau audio doang. Nggak tahu kalau kelihatan mukanya kayak. Iya betul. Nggak tahu kalau kita tag berapa kali.
Anyway. Gua nggak ditanya. Kenapa? Oh ya, menurut Ini sentimen banget dari Aku tahu. Kenapa Mas Awi nggak nanyain ente? Bang? Ngeri, Bang. Ngeri. Kalau jadi kan tanya nggak nih? Tanya dong, kita fair. Semua gue tanya. Gue tanya. Kenapa kok kita repot-repot migrasi dari audio ke audio video visual? Tadi udah cuan kan? Ini bukan cuan. Apa? Mengepakkan sayap ya? Sayap. Kebonekaan. Ya itu yang sering-sering ada di baliho itu. Oh jadi lu terinspirasi Ngeri, sama yang ada di baliho itu ya? Mengepakkan sayap kebinekaan. Kebinekaan Maksudnya sebenarnya Nggak tahu. Yang aku tahu, kakiku sama kaki Mbak Rizka sama-sama gemeter. Udah senggol-senggolan belum? Udah gemeter. Tapi di WhatsApp grup ada tulisannya temenmu asu. Jadi gue lurusin aja ya, bener lah. Kita terinspirasi sama mengepakkan sayap. Dari tadinya kita dikepakkan hanya di audio, kita mengepakkan ke audio dan visual. Itu kan berbineka, itu berbeda. Dari tadinya cuma audio ke visual. Jadi kita betul. Terinspirasi sebenarnya. Terinspirasi. Jadi bahkan kalau misalkan si pemilik kata-kata itu mau invest dalam bentuk iklan juga nggak apa-apa. Boleh. Kecuan lagi. Tapi ya emang ada apa? Yang mau ngiklanin di tongkrongan yang emang rada ngeri-ngeri sedep kayak gitu. Ya kita bukan ngeri ya, gimana ngeri lah ya, kita menurut gue sih ya mungkin Rizka, Jess atau Ardi bisa cek orang yang teman-teman kita, tetangga kita hari-hari ini tuh kalau ngomong sesuatu itu sekarang udah ngerasa tren sendiri nggak sih, ngeri sendiri nggak sih? Kalau ngeri makanya kita buat, udahlah kita kan apa ya, gue sih ngeliat bahwa ada banyak banget kasus-kasus orang cuman pasang picture profile buat mural, kemudian itu kan satu situasi di mana kok kita jadi gini amat ya, ruang publik kita kok jadi membuat kita tuh kagak bebas, nggak merdeka gitu loh. Jadi gue ngerasa memang tongkrongan ini tuh buat siapa aja untuk ngomongin isu apa saja ya. Fine aja. Menurut kalau dulu waktu pertanyaan gue dulu waktu misalkan zaman Belanda tuh, waktu pejuang-pejuang Indonesia misalkan Bung Tomo di Surabaya gitu ya, dia waktu ngemural merdeka atau mati gitu. Exactly. Itu ditangkepin nggak? Ya kagak lah. Justru itu menjadi penyemangat. Nggak ditangkepin kan? Kagak. Sama yang sekarang malah ditangkep kan? Nah, dicari-cari kan. Jadi kalau dibandingin sama kolonial Belanda. Itu makanya tuh ruang publik kita nih sekarang terancam banget. Jadi kan butuh publik juga, butuh teman-teman semua, butuh para jamaah untuk bikin viral semuanya. Apa yang kita bahas di tongkrongan ini jadi viral. Ya mudah-mudahan aja semua nggak tahu aja jadi baik apa nggak sih? Ya mudah-mudahan jadi baik lah. Pastinya kan kita berharap semuanya jadi baik. Amin. Seperti rezim yang juga memang rezim orang baik. Orang baik. Ya kita mencoba lah ngumpulin suara-suara yang mungkin selama ini lagi direpresi. Ya kita kumpulin energinya, kita kumpulin bareng-bareng. Semoga kita bisa katakanlah ya membuat ruang publik kita, demokrasi kita itu ada ya check and balances-nya. Gimana kalau misalnya para jemaah mau ngasih ide bahas apa? Gimana tuh? Ide boleh banget. Di sini ada di sini nih. Kalau dulu kalau di TV zaman dulu tuh di sini itu nomor telepon. Kalau enggak kirim surat langsung ke PO Box. Iya. Ketahuan umur kasih password. Langsung pada buka umur. Passwordnya apa halo? Kopi enak gak bikin? Enggak. Yombu. Ya enggak tahu kok tanya saya. Iya. Tanya saya. Anyway, pokoknya kita senang banget. Pengen tahi gitu. Senang banget. Ini tongkrongan, jadi jangan terlalu diambil hati gitu, jangan terlalu baper, boles gitu. Ini di kaos kita juga udah ditulis tuh. Gua sama Jess pakai tuh sama. Parah, gua nggak dapet. Iya, aku nggak dapet juga. Nanti kita bikin merchandise lagi sekalian buat giveaway ke jemaah karena syarat pertama untuk jadi YouTuber itu bikin giveaway.
Iya betul. Tapi nanti. Tapi Nggak tahu kapan. Tapi Nanti. giveaway juga ada syaratnya juga. Syaratnya. Ente datang ke sini langsung, siapin uang lah berapa ya? Iya, Beli dong. Oh beli ya? Oh beda. Kami mau ngasih giveaway, silakan kunjungi Tokopedia dan Shopee kami. Itu beli jualan bro. Ya, tapi kita demen lah, kita lagi vibe-nya seneng. Ada katakanlah sekarang muncul muka-mukanya, ada di kamera, kemudian kita juga pakai mungkin nanti properti kita atau kaos kita benerin. Dulu kan cuma jangan dengerin. Sekarang kalau kita udah ada kamera, berarti jangan dengerin dan tonton. Jangannya kita coret. Jadi jangan lupa dengerin dan tonton. Kita tetap ada kok di Spotify. Betul. Tapi yang lebih satu hal yang harus dibilang juga, jangan lupa like kata kunci. 4 kata kunci. Aduh, apa aja tuh? Apa Riz? Lupa. Like. Oh, like. Komen yang bagus-bagus. Komen yang bagus. Subscribe. Bukan. Share dulu. Share. Dan subscribe. Don't Ya, forget tapi guys. kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Kita nggak pernah maksa. Ya kita juga gak maksa. Ya, jamaah udah tahu kok. Jamaah kita paham. Oke lah ya. Oke. Thank you so much. Doakan semoga intensi kita ini menjaga ruang publik yang sehat. Ada suara-suara dari siapa saja itu untuk katakanlah membuat ada katakanlah opini-opini ataupun kritik-kritik. Amin. Terus pantengin ya Hamburger Podcast Goes to YouTube. Thank you semuanya. Bye Rizka, Ardi. Ya elah dia masih apa enggak? Jess, thank you banget ya. Thank you. Bye. Bye.